Kemudian kita ini bisa pintar, bisa membaca, itu kan ada guru yang bantu kita. Tidak ada orang yang hebat dengan sendirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya Haji Muhammad Rifki dalam program atau playlist yang saya siapkan dalam akun YouTube saya, yaitu Kajian Alam Jadi Ilmu. Ini terinspirasi dari Al-Quran surah Sad ayat 27 yang berbunyi, "Wa ma khalaqnas samaa wal arda wa ma bainahuma batilan." Tidaklah kami ciptakan apa yang ada di langit dan di bumi, dan apa yang ada di antara keduanya itu sia-sia. Artinya semua ada hikmahnya, ada pembelajarannya, ada ilmunya yang bisa kita ambil dari peristiwa-peristiwa alam ini. Orang Minang mengatakan alam tak kambang jadi guru. Baik sahabat religi, kali ini kita telah sampai kepada edisi atau episode ke-18. Jadi sudah ada 18 tayangan yang saya buat, kajian-kajian pendek seputar dengan fenomena alam ini, dan kita ambil hikmah atau pembelajarannya. Pada edisi yang ke-18 ini, apa yang akan kita ungkapkan? Bahwa bagaimana menerjemahkan manusia itu makhluk sosial. Manusia dalam ilmu sosiologi, ilmu kemasyarakatan dikatakan sebagai makhluk sosial. Kenapa makhluk sosial? Karena manusia itu selalu berinteraksi dengan orang lain. Manusia itu tidak akan pernah bisa hidup tanpa ada orang lain. Sekaya apapun seseorang, banyak pun harta bendanya, tapi dia tidak akan pernah bisa hidup sendirian. Apa buktinya? Kalau kita mau makan enak, mau makan nasi, maka tentu kita butuh padi, butuh beras. Beras itu datangnya dari padi. Padi itu ditanam oleh petani, 3 bulan 4 bulan baru panen, masuk ke heler, dipisahkan mana yang padi kemudian menjadi beras, lalu masuk ke toko, lalu baru kita dapatkan di rumah. Tidak mungkin seorang yang kaya raya dia langsung yang nanam padi sampai 3 bulan berikutnya baru dia dapat. Dia butuh petani. Kalau kita mau makan ikan itu di mana adanya? Kalau ikan laut ya di tengah laut. Tidak mungkin kita saban hari lalu kemudian pergi ke tengah laut memancing ikan untuk makan ikan itu. Artinya apa? Kalau ingin makan ikan, maka cukup kita dengan membeli ikan itu ke nelayan. Pakaian yang kita pakai ini, pakaian kita pakai ini juga ada orang lain di sini. Apa? Mulai dari petani kapas. Petani kapas kemudian merajutnya menjadi petani kain. Lalu kemudian kain ada tukang jahit. Baru kemudian bisa kita pakai seperti ini. Artinya apa? Ternyata kita ini butuh orang lain dalam segi apapun. Kita ini makhluk sosial, makhluk yang bergantung kepada orang lain. Bahkan saya katakan manusia ini kebergantungannya kepada orang lain itu mulai semenjak kita lahir ke dunia sampai meninggal dunia. Mana ada orang yang lahir sendirian? Itu mungkin hanya peristiwa-peristiwa yang langka. Kalau tanpa ada bidan, tanpa ada dokter, tanpa ada perawat, bisa lahir sendiri, bagaimana cara plasentanya dan sebagainya, jadi rumit. Makanya itu butuh orang lain. Mulai dari proses kelahiran kita. Lihat anak-anak sampai balita belum tahu apa-apa. Kita ketika balita tidak tahu apa-apa, maka mungkin kita pun tak ingat itu bagaimana masa kecil kita dulu. Saya malahan diinformasikan oleh orang tua saya, sempat saya merangkak umur 2-3 tahun itu, merangkak dari rumah, terbuka pagar sampai ke tengah aspal. Di situ mobil lintas Sumatera. Hampir nyawa saya melayang ketika saya masih kecil. Tidak tahu apa kejadiannya.
dikasuhlah oleh orang tua sampai berumur, mengerti yang mana yang baik, mana yang tidak baik, mana tangan kanan, mana tangan kiri. Udah ngerti. Manusia beda dengan hewan. Kalau hewan langsung lahir, 1 jam berikutnya sudah pintar makan sendiri. Manusia tidak bisa. Lalu kemudian kita ini bisa pintar, bisa membaca, itu kan ada guru yang bantu kita. Tidak ada orang yang hebat dengan sendirinya. Seorang profesor, doktor sekalipun banyak gelarnya, itu karena orang lain yang mencurahkan ilmunya kepada dia, sehingga dia bisa menjadi seorang doktor, profesor, banyak titelnya. Itu karena orang yang mencurahkan ilmu. Dari mana dia dapatkannya? Dari buku. Buku itu kan orang juga yang buatnya. Jadi sekali lagi, kita ini janganlah sombong dalam hidup ini. Kenapa? Karena semua yang kita dapatkan ini, itu ada orang lain yang membantu kita. Bahkan terakhir, di saat kita nanti akan meninggal dunia pun, mudah-mudahan kita husnul khotimah dalam kondisi yang tidak seperti pandemi corona. Karena ketika orang meninggal di pandemi corona, nauzubillahi min dzalik, memang luar biasa, kita cukup prihatin karena tidak bisa disemayamkan, tidak bisa diselenggarakan seperti layaknya fardu kifayah yang biasa kita lakukan. Mudah-mudahan kita tidak terjangkit oleh virus seperti ini. Maka tak kala kita meninggal seperti biasa, di saat seperti itu kita butuh orang lain. Siapa yang akan mandikan kita ketika kita meninggal dunia? Tidak mungkin seorang mayat itu dia akan mandi sendiri, tidak. Siapa yang akan mengafani badan kita ini? Tentu orang-orang di sekitar kita, kaum muslimin dan kaum muslimat yang menyelenggarakan fardu kifayah. Siapa yang akan mengantarkan keranda kita menuju ke masjid untuk disolatkan? Ya masyarakat. Siapa yang akan mengantarkan kita ke pekuburan? Siapa yang menyambut kita di tanah pekuburan, di liang lahat? Orang lain. Jadi berbuat baiklah kepada orang di sekitar kita, bahwa kita selalu bergantung kepada orang lain. Maka selagi kita hidup di permukaan bumi ini, apa kemampuan kita, apa potensi kita, bantulah orang lain. Siapa yang akan membantu orang lain, maka pun dia akan dimudahkan jalannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.